Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini sebenarnya adalah kenangan paling menyedihkan buatku. Sebuah kenangan bersama istriku tercinta yang hingga hari ini tidak bisa aku lupakan. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dalam keseharianku, aku diberikan amanah yang banyak oleh banyak pihak pula. Selain bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, aku juga aktif dalam sebuah organisasi dakwah di daerahku. Bukan hanya menjabat sebagai anggota, tetapi aku juga memiliki amanah memegang banyak liko yang setiap harinya aku datangi sesuai jadwal yang telah disepakati. Dan itu telah aku geluti sekian lamanya. Alhamdulillah, aku masih memiliki giroh yang besar untuk semua itu. Meskipun kadang perasaan jenuh melanda. Ayahku telah meninggal 2 tahun silam, saat ibuku baru sebulan melahirkan si bungsu. Aku sangat sedih saat itu, karena kami semua masih sangat membutuhkan bapak kala itu. Dan beliau adalah tulang punggung utama keluarga. Aku yang masih kuliah semester akhir saat itu, tentunya sangat kelabakan dalam masalah ekonomi saat kepergian ayah. Apalagi aku belum berpikir sama sekali untuk kuliah sambil kerja, dikarenakan ayahku memintaku untuk tidak membagi perhatianku selama kuliah. Bahkan beliau pernah menghujani aku dengan kemarahannya yang luar biasa saat beliau tahu bahwa di semester 5 aku dulu, aku kuliah sambil bekerja di sebuah percetakan dekat kampus. Akibat dari semua itu, aku memilih mengikuti semua permintaan ayah. Apalagi aku memang tahu, aku tahu betul bahwa ayah memiliki penyakit jantung. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada beliau hanya karena ulahku, putra kebanggaan dan harapannya. Walau pada akhirnya, penyakit itu jugalah yang telah membawa ayahku pada akhir kehidupannya. Dan semua itu membuat aku sangat galau, sebab tidak ada lagi tulang punggung keluarga yang bisa diandalkan. Meminta bantuan pada keluarga adalah sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi mereka juga punya kebutuhan yang sama, bahkan lebih besar yang harus mereka penuhi. Sementara ibuku hanyalah ibu rumah tangga biasa, yang juga tidak memiliki keterampilan apapun selain memerankan perannya sebagai seorang istri dan ibu di rumah. Berkat nasihat dari teman-teman seniorku di organisasi, aku mulai berusaha bangkit dari keterpurukan dan kesedihan itu. Aku berusaha membangun semangatku yang sempat rapuh, dan aku mulai memanfaatkan berbagai potensi yang aku miliki untuk mencari sumber-sumber rezeki yang bisa menunjang kehidupan keluargaku. Apalagi adik-adikku juga harus kubiayai sekolah mereka. Dan alhamdulillah, aku diterima di sebuah perusahaan milik orang tua dari teman seorganisasiku di kampus. Meskipun tidak memiliki jabatan apapun di perusahaan itu, namun aku bersyukur bisa membantu sedikit demi sedikit roda ekonomi keluargaku. Dan alhamdulillah aku juga mampu menyekolahkan adik-adikku. Dan aku sangat bersyukur sekali saat itu. Waktu terus bergulir. Aku berhasil menamatkan pendidikanku di Fakultas Manajemen Informatika. Dan itu membuatku lebih leluasa untuk menjalani aktivitasku di luar, baik dalam hal pekerjaan maupun urusan dakwah. Aku sangat menikmati masa-masa itu. Apalagi aku merasa seolah begitu berarti buat keluargaku. Kewajiban-kewajiban ayah dalam memberi nafkah lahir buat keluargaku beralih menjadi tanggung jawabku. Dan keterpurukan ekonomi akibat meninggalnya ayahku, alhamdulillah perlahan-lahan semakin membaik. Hingga akhirnya selang setahun setelah kelulusanku, dan saat aku telah merasa mapan untuk berkeluarga, aku menyampaikan niatku untuk menikah pada ibuku dan juga pada paman dan bibi-bibiku. Dan tak lupa pula aku meminta bantuan pada salah seorang ustadz yang juga sama aktifnya denganku di organisasi dakwah untuk mencarikan wanita soleha dan calon istri yang baik buatku. Dan alhamdulillah, seorang ustadz yang cukup berpengaruh di organisasiku menawari adiknya untuk kunikahi. Sumaya nama adiknya itu. Usianya lebih muda setahun denganku. Sumaya juga adalah aktivis tulen di organisasiku dan mengurus banyak liko di kalangannya. Sumaya juga adalah wanita yang bercadar, bahkan telah menggunakan purda sejak kuliah dulu. Maklum,
hasil dakwah Fardia kakaknya yang juga seorang ustadz. Aku sangat bahagia saat mendengar tawaran itu. Aku bahkan tidak sanggup untuk berkata apa-apa lagi, sebab tidak bisa kupungkiri bahwa sosok wanita seperti Sumaya yang aku impikan selama ini. Apalagi sudah sejak lama aku mengenal nama itu, Sumaya. Seorang pribadi yang telaten dan menjadi salah satu penggerak dakwah yang berpengaruh di kalangan para muslimah lainnya. Saat ku menyampaikan niatku di hadapan ibu, beliau sepertinya kurang setuju bila aku memilih Sumaya sebagai calon pendamping hidupku. Ibuku begitu berharap bahwa aku menikahi dengan wanita-wanita yang memiliki karir dan pekerjaan tetap yang bisa membantuku untuk menopang kebutuhan dan ekonomi keluarga. Bahkan beliau telah menyiapkan sejumlah nama gadis yang dikenalnya melalui paman-paman dan bibi-bibiku dengan status pekerjaan yang beliau harapkan. Misalnya Siwati, putri sematawayang teman pamanku yang bekerja di sebuah instansi pemerintahan. Wati katanya adalah PNS di Pemda di daerahku. Kemudian si Marni, wanita karir yang memiliki usaha salon dan restoran miliknya sendiri. Dan masih ada 3 nama lagi yang beliau presentasikan di hadapanku, yang tidak sedikit pun membuatku tergugah. Bukan karena aku angkuh dan suka memilih, apalagi merasa sok gagah. Insya Allah tidak sama sekali. Aku hanya ingin mencari istri yang bisa menjadi pelipur laraku di saat aku sedang dalam masalah, menjadi penghiburku di kala aku berduka, dan yang selalu mengingatkan aku di kala aku telah hilaf. Dan insya Allah, aku yakin itu semua akan aku dapatkan dari Sumaya. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan yang kupaparkan di hadapan ibuku, restu itu akhirnya aku dapatkan. Meskipun tanpa sengaja aku melihat dengan ekor mataku saat berpaling dari hadapan ibu, bahwa beliau begitu menampakkan raut wajah kekecewaan bercampur marah. Tetapi aku yakin, insya Allah ibu akan memahami mengapa aku lebih memilih Sumaya daripada wanita-wanita pilihan ibuku. Akhirnya setelah melewati berbagai proses yang syar'i, walimahku pun digelar secara sederhana di rumahnya Sumaya dan juga di rumahku. Semuanya berjalan sesuai dengan harapan dan rencana. Dan alhamdulillah, Sumaya benar-benar sosok wanita yang ada dalam benakku selama ini. Beliau tidak hanya seorang aktivis dakwah di luar, tetapi juga seorang aktivis dakwah di dalam rumah. Betapa tidak, saat usai sholat subuh, Sumaya dengan telatennya mulai beraksi di dapur, sebagaimana layaknya seorang istri, memasak untukku, ibuku, serta adik-adikku, menyiapkan pakaian kerjaku, membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah, sampai hal-hal yang kecil tak terlewatkan olehnya. Bahkan Sumaya tidak mengizinkan lagi ibuku bekerja di dalam rumah, layaknya sebelum aku mempersunting Sumaya dulu. Semuanya beliau yang kerjakan, dan telah siap segalanya tepat pukul 7 pagi. Sebab Sumaya juga harus berangkat bareng aku ke kantornya, kantor di mana para muslimah membangun rencana-rencana dakwah di sana. Sebab Sumaya juga adalah pengurus aktif di organisasi yang sama denganku. Namun beliau adalah pengurus bagian muslimah. Subhanallah, aku sangat terharu dan bahagia dengan semua itu. Allah begitu menyayangi aku, sehingga menganugerahkan pasangan hidup yang terbaik untukku. Hari-hari indah kami lewati bersama. Aku begitu merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan istriku Sumaya. Dan kebahagiaan itu kami jadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan semangat kami dalam menolong agama Allah. Sebab kami yakin bahwa kebahagiaan itu bersumber darinya. Suatu hari ketika usai melaksanakan sholat isya di masjid, aku mendapati Sumaya dengan wajah pucat seolah keletihan. Padanya aku menasihati untuk mengurangi jadwal aktivitasnya di luar. Namun beliau menipisnya dengan senyuman. Dek, sakitkah kau? Mungkin sebaiknya kau mengurangi aktivitasmu dulu di luar, Dek. Kakak khawatir kau akan jatuh sakit. Pintaku pada Sumaya, syukron kak atas perhatianmu. Uhibbuka fillah. Mungkin kakak ada benarnya. Aku akan meminta dispensasi pengurangan jadwal aktivitasku di luar pada ketuaku. Semoga beliau memahaminya. Insya Allah apapun yang menjadi keputusan kakak, aku akan menurutinya. Dengan harapan akan hilang kecemasan di wajah kakak dan berganti dengan senyuman yang berbinar seperti sedia kala. Jawab Sumaya dengan kata-kata lembutnya yang begitu menyejukkan hatiku. Dek,
boleh kakak bertanya sesuatu padamu? Ujarku lagi. Silakan kak. Insya Allah aku akan menjawabnya semampuku. Jawabnya lagi. Dek, apa selama ini kau bahagia hidup bersama kakak? Tanyaku lagi padanya. Tidak kak, aku tidak bahagia bersamamu. Jawabnya dengan senyum simpul. Kenapa dek? Apa karena kita hidup susah? Atau apa karena kakak terlalu mengekangmu begitu? Tanyaku lagi. Alhamdulillah bukan itu alasannya kak. Terus apa dong? Jangan bikin penasaran begitu. Ujarku lagi sambil menggenggam tangannya yang kurasakan begitu panas. Entahlah, mungkin dia sakit tapi menutupinya dariku. Kak, terus terang aku sudah bahagia dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah padaku saat ini. Tetapi akan lebih bahagianya aku ketika aku telah berhasil menjadi salah satu penghuni surganya. Dan saat itu aku tidak sendiri kak, tetapi ada bersamamu. Itulah kebahagiaan terbesar yang aku cita-citakan selama ini. Dengan harapan dan doa, semoga Allah mengabulkannya. Amin. Makanya aku ingin sekali berbakti padamu kak, karena kebaktian yang tulus itu insya Allah akan mengantarku sampai ke surganya. Insya Allah. Jawab Sumaya dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku sangat terharu mendengar jawaban dari istriku itu. Subhanallah, aku semakin merasa rendah di hadapannya, mengingat masih ada perilaku dan sikapku selama ini yang masih jauh dari standar calon penghuni surga. Kupeluk dia dengan erat, dan ucapan kesyukuran kembali mengalir dari bibirku. Ya Allah, kabulkanlah harapan dan cita-cita istriku. Dia gadis soleha. Kabulkan ya Rob. Ujarku dalam hati mengamini harapan dan doa istriku. Ternyata Allah begitu menyayangi kami berdua. Sebab setelah melakukan check up ke dokter akibat pucatnya wajah istriku, ternyata justru dokter memvonis bahwa istriku positif hamil. Alhamdulillah. Kesyukuran itu kembali tak putus-putusnya kuucapkan dari bibirku. Sebagai seorang lelaki dan suami yang begitu merindukan kehadirnya permata hati di tengah-tengah keluarga kecilku, membuatku hampir tidak bisa menahan luapan emosi kegembiraanku di dalam hatiku. Kucup kening istriku, dan selain tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah atas anugerah besar ini, kuucapkan pula terima kasih kepadanya, karena sebentar lagi dia akan memberiku bayi kecil yang selama ini kurindukan. Subhanallah, aku sangat gembira saat itu. Waktu terus berlalu, sementara Sumaya memilih menuruti permintaanku untuk cuti sementara dari kantornya. Meskipun dia meminta agar aku mengizinkannya untuk tetap aktif membina liko-liko binaannya di rumah sesuai jadwal yang diatur oleh divisi pengembangan dakwah. Dan untuk permintaan itu aku mengizinkannya, sebab aku pun tidak ingin dia merasa kesepian di rumah dan merasa bahwa hatinya gersang karena tidak bertemu dengan sesama muslimah lainnya. Waktu terus bergulir, dan tanpa terasa kehamilan istriku memasuki usia 4 bulanan. Namun aku melihat ada kejanggalan dalam diri istriku. Kadang kudapati dia sedang termenung dan menangis. Tetapi begitu aku tanyai alasannya, dia selalu memberi jawaban bahwa dia hanya rindu pada dakwah yang telah lama dia menyepi darinya, dan berkumpul bersama pengurus dengan mobilitas tinggi seperti dulu. Tetapi bila menyimak alasan itu dan memperhatikan jelas rona wajahnya, rasanya bukan itu alasan utama yang menyebabkan dia sering termenung dan sering meneteskan air matanya dalam ketermenungannya itu. Bahkan aku juga melihat wajahnya sayu dan pucat, seperti seorang yang telah kehilangan energi yang banyak pada tubuhnya. Mendapati kenyataan itu, aku menjadi cemas dibuatnya. Tetapi aku sendiri merasa kesulitan untuk menemukan jawaban dan dari teka-teki perubahan tingkah istriku itu. Dek, ada apa denganmu? Apa kau sakit? Kakak lihat badanmu turun drastis dan sering menangis dalam ketermenungan. Tanyaku padanya di suatu hari, ketika untuk kesekian kalinya aku mendapati dia menangis dan termenung. Dan lagi-lagi aku kembali disuguhkan dengan jawaban yang sama. Tidak apa-apa kak, aku baik-baik aja kok. Mungkin bawaan si cabang bayi yang nangis pengen segera keluar dan menikmati indahnya dunia ini, jawab istriku sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Hingga suatu hari, Sumaya meminta sesuatu yang aneh padaku. Ya, sangat aneh. Atau mungkin
Hanya aku saja merasa aneh, sebab dia memintaku membelikan 2 sal atau selendang, dan meminta sebuah gabus berukuran kecil, lalu dibungkuskan dengan kain dan dijahit menyerupai sebuah bantal kepala, tetapi ukurannya kecil seukuran ibu jari pria dewasa. Entahlah, meskipun permintaan itu terasa aneh buatku, namun dengan alasan cinta dan sayangku padanya, aku berusaha memenuhi permintaannya. Meskipun aku sendiri tidak tahu akan dijadikan apa benda-benda yang dimintanya itu. Aku juga merasa sangat sedih dengan perubahan yang ada pada dirinya. Hingga akhirnya, menjelang masa persalinan istriku, ada sesuatu hal yang membuatku sangat terkejut dan sangat terperanjat. Sehari sebelum persalinan istriku, saat aku pulang dari mengisi kajian di sebuah masjid, tepat di depan pintu rumah yang masih tertutup rapat, ku dengar dengan jelas ibuku sedang marah-marah di dalam rumah. Perlahan ku dekatkan telingaku di daun pintu, dan dadaku berdegup kencang saat ku ketahui bahwa yang dimarahi ibu saat itu adalah Sumaya. Heh Sumaya, jangan kau kira karena engkau istri anakku, lantas aku akan menyayangimu. Tidak Sumaya, asal kau tahu ya, dari dulu aku tidak pernah menyukai kehadiranmu di rumah ini. Coba saja kalau kau tidak menikah dengan Umar anakku, pasti hidup kami tidak akan seperti ini. Pasti kami akan lebih enak menikmati hidup ini dan digelimangi kemewahan. Tetapi semua ini harus berakhir dengan mimpi karena kehadiranmu Sumaya. Dasar menantu sial, celoteh mamaku dengan nada keras. Perlahan kurasakan seolah mau ada ledakan di mataku, tetapi aku berusaha menahan air mata itu tumpah. Ya Allah, jadi ini yang membuat istriku bermuram durja dan bersedih selama ini. Jadi ini yang membuatnya sakit karena batinnya yang tertekan. Sesaat aku terpaku mendengarkan celoteh ibuku di balik pintu, sambil merenungi nasib istriku yang begitu malang karena memendam semua ini dengan sendiri dari diriku. Sumaya, jangan pikir karena kamu masak dan mengurus semua urusan rumah tangga di sini, lantas akan membuat aku luluh untuk menyayangi kamu. Kau harus tahu Sumaya, justru semakin lama kau tinggal serumah denganku, membuat aku sakit kepala Sumaya, dan aku muak dengan kamu. Ya, mudah-mudahan saja kehamilan ini akan menjadi kehamilan yang terakhir, kehamilan yang pertama dan terakhir buatmu, agar aku bisa memiliki alasan untuk memisahkanmu dari anakku. Camkan itu Sumaya, ujar mama lagi di tengah emosinya yang semakin meluap. Meskipun aku geram dan emosi mendengar semua itu, namun aku berusaha untuk menahannya. Perlahan kulangkahkan kakiku menuju jendela kamarku untuk mengintip situasi dalam kamarku, dan aku berharap semoga saja Sumaya sedang tidur dan tidak mendengarkan semua itu. Tetapi alangkah kagetnya aku ketika mendapati Sumaya duduk memojok di sudut pintu kamar, sedang menggigit sebuah benda sambil mengucurkan air mata dan menahan kepiluan di hatinya. Ya Allah, ternyata benda yang dimintanya dulu dalam bentuk bungkusan gabus itu hanya dijadikannya sebagai alat untuk menahan kepiluannya saat dimarahi oleh ibuku. Ternyata benda itu selalu digigitnya dengan keras saat mendapatkan makian dan hujatan dari ibuku, agar hatinya tidak mengeluh. Subhanallah, begitu sabarnya istriku dalam menghadapi semua ini. Alangkah berdosanya aku karena telah lalai dalam memperhatikan kondisi istriku di rumah, karena terlalu disibukkan dengan urusan orang banyak di luaran. Kasihan dia, ternyata selama ini dia begitu tertekan bersamaku. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku, ujarku dalam hati, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Sesaat sebelum masuk ke dalam kamar, aku berpapasan dengan ibuku. Ku tatap wajah beliau dengan mata berkaca-kaca. Kulihat ibuku seperti orang yang salah tingkah. Bu, aku tidak menyangka ibu setega ini pada istriku. Katakan padaku Bu, apa salahnya? Apa salah istriku pada ibu? Bukankah selama ini dia begitu sayang pada ibu? Bukankah selama ini ibu begitu dimanjanya dengan tidak diizinkannya melakukan pekerjaan apapun di rumah ini? Lantas mengapa ibu begitu tega melakukan semua ini padanya? Kenapa Bu? Sumaya itu tengah hamil calon anakku, cucu ibu. Tetapi mengapa ibu tega melakukan semua ini? Aku yakin Bu, aku yakin bahwa perbuatan ini sudah sering ibu lakukan padanya. Tetapi mengapa ibu melakukan ini semua?
Mengapa, Bu? Apa salah istriku pada ibu? Protesku pada ibu dengan linangan air mata. Iya, ibu sudah sering melakukan ini padanya. Kamu tahu kenapa? Karena dari dulu ibu tidak pernah mengharapkan kehadirannya di rumah ini. Kau tahu, Umar, gara-gara kamu menikahi dia, nasib kita tidak pernah ada perubahannya. Coba kalau dulu kau mau menikah dengan pilihan mama, dengan Wati atau yang lainnya yang pernah ibu tawarkan padamu, pasti semuanya nggak akan seperti ini. Melarat, melarat, dan melarat saja. Coba lihat adik-adikmu. Mereka tidak bisa menikmati pertumbuhannya seperti saat ayahmu masih ada dulu. Meskipun tidak terlalu berharta, tapi semua tercukupi. Sekarang apa? Apa coba, Umar? Tidak ada perubahannya sama sekali. Dan semua ini gara-gara istrimu yang sok beriman itu. Setelah ibu dengan nada sinisnya. Mendengar semua itu hatiku semakin geram. Ingin rasanya aku melakukan sesuatu pada ibuku. Andai saja aku tidak ingat kalau dia adalah ibuku, ibu kandungku, ibu yang telah melahirkan aku. Dan aku juga merasa percuma meladeni ibu saat-saat kondisi seperti itu. Dengan buru-buru aku meninggalkan ibuku yang masih mematung di depan pintu kamarku, dan mendapati istriku yang lagi duduk termenung di dalam kamar. Kusaksikan seolah tidak ada kesedihan di wajahnya. Bahkan bekas-bekas air mata di pipinya seolah tidak berbekas sama sekali. Tetapi aku tahu dia hanya mengalihkan perhatianku agar tidak merasa sedih dengan kondisinya saat itu. Assalamualaikum, Kak. Kok masuk kamar sambil marah-marah gitu? Gak bagus loh. Nanti sifatnya menular sama si cabang bayi. Ujarnya sambil melempar senyum padaku, menutupi kepiluan hatinya. Dek, jangan kau bohongi lagi kakak, Dek. Kenapa kau tega melakukan ini pada kakak? Mengapa kau tidak pernah jujur pada kakak dengan beban batinmu selama ini? Kenapa, Dek? Padahal setiap ketemu sama kakakmu di kantor, kakak selalu menyampaikan bahwa kabarmu selama ini baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Tetapi mengapa kau tidak jujur dengan semua ini pada kakak, Dek? Selaku dengan air mata yang tidak bisa kutahan lagi. Ih, kakak, kok jadi melankolis kayak gini? Gak apa-apa kok, Kak. Aku baik-baik saja. Insya Allah aku ikhlas dengan semua perlakuan ibu pada aku. Tahu beliau juga adalah orang tuaku. Tidak apa-apa, Kak. Alhamdulillah selama ini aku diam dan menyembunyikannya darimu. Juga karena aku masih merasa mampu memendamnya sendiri, Kak. Aku yakin dan selalu mendoakan ibu agar insya Allah beliau mendapatkan hidayah Allah dan menyadari kekeliruannya. Coba kakak bayangkan, kalau misalnya aku sering membantah beliau saat beliau marah atau melaporkan hal ini pada kakak, pasti yang ada hanyalah masalah baru dan bukan solusi. Dan aku tidak inginkan semua itu terjadi, Kak. Selama ini aku diam karena aku masih mampu. Tidak usah dipikirkan. Oh ya, hapus air mata kakak. Jelek kelihatan. Masa laki-laki cengeng? Jawab istriku dengan lembut yang semakin membuatku berderai air mata. Aku tahu dia pedih. Aku tahu hatinya sakit selama ini. Tetapi dia berusaha menyembunyikannya dariku. Dek, terima kasih atas semua ini. Tetapi kakak malu padamu. Kakak merasa tidak berguna menjadi suami ibu. Kakak harap, Dek, besok atau lusa sampaikan pada kakak apa yang kau rasakan. Jangan kau pendam sendiri. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Asalkan kakak siap mendengarkannya dan tidak emosi. Oke? Ujar istriku padaku sembari tersenyum. Namun aku melihat matanya berbicara lain. Ada kesedihan yang dia sembunyikan dariku. Kak, boleh aku meminta sesuatu padamu? Begini loh. Apakah kakak tidak pernah berpikir untuk menikah lagi? Tanya Sumaya padaku yang semakin membuatku bingung. Mengapa di saat-saat persalinannya dia malah menanyaku pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Maksudmu apa, Dek? Kok bicaranya kayak gitu? Tidak suka sama kakak ya? Bukan, Kak. Begini, ada temanku namanya Rukaya. Orangnya baik sekali. Insya Allah lebih baik dari aku.
Kayaknya beliau cocok menjadi temanku. Kalau kakak mau, aku berharap kakak menikahi dia, ujar istriku padaku sambil tersenyum. Tidak, Dek. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membagi perasaanku pada orang lain. Apalagi kalau aku tahu kau masih hidup. Oh ya, Kak. Berarti kalau aku mati, kakak mau dong? Ujarnya padaku kembali, yang semakin membuat aku bingung. Kok bicaranya gitu, Dek? Kenapa malam ini kau jadi ngawur seperti ini? Apa kau sakit? Atau kau lagi emosi? Marah pada kakak? Tolong jangan bersikap seperti itu, Dek. Kakak jadi cemas padamu, ujarku pada istriku dengan nada cemas. Dan 20 menit setelah percakapan itu, tiba-tiba istriku mengerang kesakitan. Sepertinya saat-saat persalinan itu telah tiba. Dengan cemas aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku mengambil kendaraan dengan maksud untuk membawanya ke poliklinik. Tetapi sebelum berangkat, Sumaya meminta handphoneku. Katanya ingin menelpon teman-temannya. Kak, bisa aku pinjam handphonemu? Aku mau menelpon Lina, teman kantorku, ujar Sumaya padaku sambil meminjam handphoneku dan berusaha mengetik sebuah nomor. Ku dengar percakapan singkat di antara mereka. Percakapan yang begitu aneh sekali, yang aku semakin tidak mengerti. Ku dengar jelas bahwa Sumaya meminta Lina untuk menggantikan dia dalam memegang beberapa liko yang selama ini menjadi binaannya, dengan alasan bahwa besok atau lusa setelah persalinan dia akan pergi jauh dan tidak akan tinggal lagi bersama aku. Sepintas ku dengar memang, tetapi aku bingung dengan tingkah laku istriku. Karena kecemasan, aku melupakan semua itu dan aku buru-buru mengantarnya ke poliklinik. Seperti para suami pada umumnya, dengan cemas aku menantikan persalinan istriku. Aku berdoa dan terus berdoa, semoga istriku selamat dalam melahirkan dan dalam keadaan sehat, serta bayiku dalam keadaan sehat pula dan lahir dengan selamat pula. Perasaanku tidak menentu saat persalinan itu terjadi. Entah kenapa aku cemas. Aku merasa begitu takut kehilangan dia. Hingga beberapa menit kemudian, aku mendengar suara tangisan bayi, memekik, menangis. Subhanallah, Alhamdulillah, anakku telah lahir. Subhanallah. Aku merasa bahagia saat itu, karena aku telah menjadi seorang ayah. Terima kasih ya Allah, terima kasih, ujarku dalam kebahagiaan meskipun diliputi dengan kecemasan. Perlahan-lahan bidan dan seorang dokter keluar dari kamar persalinan. Kulihat wajah mereka bersedih dan seolah menyimpan sesuatu. Maaf, Pak Umar. Alhamdulillah, bayi Bapak selamat. Tetapi apa, Dok? Bapak harus bersabar. Sebab kami sudah berusaha menolong istri Bapak. Tetapi sayang, Allah begitu mencintainya. Beliau tidak bisa diselamatkan, Pak, akibat pendarahan yang sangat hebat. Darah beliau banyak yang keluar, sementara kondisi beliau sebenarnya tidak memungkinkan untuk persalinan. Beliau telah pergi, Pak. Air mataku menetes saat itu, saat mendengar penuturan dokter tentang kondisi istriku. Ya Allah, apakah ini hanya mimpiku saja? Kalau ini mimpi, ya Allah, bangunkan aku dari mimpi ini. Bangunkan aku, ya Allah. Aku belum ingin kehilangan istriku. Bagaimana dengan anakku? Perlahan terbayang dalam benakku, hingga kenangan terakhir beberapa jam sebelum persalinan itu, di mana dia meminta menelpon Lina, meminta digantikan dengan alasan akan pergi jauh dan akan meninggalkan aku. Dia juga memintaku untuk menikahi sahabat dekatnya, Ruqayyah. Ya Allah, aku tidak menyangka sama sekali kalau begitu cepat aku kehilangan dia. Ya Allah, dia mujahidahku, dia istriku, dia sahabatku. Aku sayang dia, ya Allah. Terimalah dia
dan terimalah amalannya di sisimu ya Allah. Kabulkan harapan dan cita-citanya semasa dulu, yaitu ingin menjadi penghuni surgamu. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas dengan semua itu. Aku yakin istriku wanita baik-baik, dan aku yakin dia bahagia di sana. Meskipun semasa hidupnya dia menderita karena ibuku. Ya Allah, sabarkanlah aku dalam menghadapi semua ini. Itulah kisah kenanganku bersama istriku Sumaya. Dan untuk memenuhi permintaannya, 6 bulan setelah kepergiannya, aku meminang Ruqayyah, sahabatnya yang pernah dijodoh-jodohkan denganku dulu semasa hidupnya. Insya Allah, Ruqayyah jauh lebih baik dari Sumaya. Meskipun sejujurnya aku belum bisa melupakannya. Dia masih adalah dalam kenanganku, dalam bayanganku. Apalagi bila melihat putri kecilku, wajah Sumaya masih menari-nari dalam benakku. Tetapi aku berharap dia bahagia di sana. Dan insya Allah aku akan bahagia bersama istriku saat ini. Aku berjanji dalam hatiku bahwa aku akan menjadi suami yang baik buat Ruqayyah. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.